Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Jateng. Pak Kapolda, tadi sudah disampaikan bahwa di segmen pertama tadi terkait dengan operasi-operasi yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pada masyarakat ini. Ini tadi juga sudah disampaikan bahwa tidak ada pihak-pihak lain, ormas maupun yang lainnya untuk melakukan sweeping di luar kewenangan dari kepolisian. Nah, yang mau saya tanyakan saat ini adalah terkait dengan ini bukan yang itu lagi ya Bapak, yang saya tanyakan terkait dengan saat ini kan kondisi bahan sembako masih meningkat. Kita juga lihat beritanya kemarin Satgas Pangan juga sudah melakukan sidak di lapangan langsung dan tidak menemukan adanya penimbunan. Sehingga apakah untuk Satgas Pangan ini akan terus rutin melakukan pengecekan di lapangan supaya masyarakat ini dalam bulan Ramadan maupun nanti persiapan Ramadan tidak terjadi panik buying. Takutnya nanti kalau panik buying akan ada inflasi dan lain sebagainya. Dari Polda Jawa Tengah sendiri begini Mbak, jadi memang ada teori ya terkait dengan modus operandi. Artinya begini, semakin kebutuhan masyarakat meningkat, maka akan dibarengi suatu tindak pidana yang meningkat. Artinya begini, kalau kebutuhan masyarakat meningkat, mau tidak mau banyak masyarakat ada yang melakukan suatu pelanggaran maupun tindak pidana dalam rangka memenuhi kebutuhan. Contohnya, kriminalitas meningkat karena kebutuhan meningkat, sing biasanya orang maling jadi maling. Ya, kasarnya begitu. Itu kalau yang kecil-kecilan. Sehingga kepepet dilakukan itu ya, karena kepepet itu. Termasuk kebutuhan bahan pokok. Maka Polda Jawa Tengah kita sudah membentuk Satgas Pangan ya, Satgas Pangan terkait dengan kebutuhan bahan pokok, Bapokting. Jadi bahan pokok penting yang perlu dilakukan. Di bawah kendali Direktorat Kriminal Khusus, terutama kita setiap hari Senin melakukan monitoring di bawah kendali Bapak Mendagri. Itu terkait dengan inflasi di daerah-daerah. Sehingga Direktorat Kriminal Khusus melakukan kegiatan-kegiatan terkait bahan pokok penting itu inflasi. Kemudian yang kedua, kita sudah melakukan suatu monitoring, kemudian pendampingan, baik itu terkait dengan gudang, cek lokasi pendistribusian, dan lain sebagainya. Sehingga harapan kita tidak ada lagi masyarakat kita yang mengambil suatu keuntungan di atas kebutuhan orang lain. Betul. Sehingga ini kita sosialisasikan. Polisi tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kita menggunakan provinsi, perindak provinsi maupun kabupaten, kita melakukan kerjasama bersama-sama, cek lokasi, bahkan operasi-operasi pasar yang kemarin kita lakukan terkait dengan beras. Dan itu sudah kita lakukan. Di Jawa Tengah dijamin tidak ada kegiatan, termasuk beras sudah mulai mendekati normal. Berarti sudah dipastikan di Jawa Tengah tidak ada penimbunan ya Bapak ya, aman berarti ya. Berarti jadi masyarakat tidak perlu panik, takutnya nanti kalau mau lebaran biasanya kan ada nyetok-nyetok itu nggak perlu ya Bapak ya. Kemudian untuk yang arus mudik ini Bapak, arus mudik ini kan Jawa Tengah menjadi sentralnya ya, karena menjadi lalu lintas seperti ini. Saat ini persiapan untuk arus mudik bagaimana? Arus mudik ini memang sudah kita prediksi dari tahun ke tahun. Jawa Tengah adalah yang paling seksi untuk mudik. Jadi semuanya baik itu dari Jawa Barat, kemudian dari DKI khususnya adalah Jawa Tengah sebagai sentral gratifik terkait dengan mudik. Prediksi kita bahwa kalau tahun kemarin itu 180.000 kendaraan, nanti akan naik 4%, ini prediksi. Artinya kalau 4% itu adalah 200.000 kendaraan akan semuanya masuk wilayah kita. Oleh karena itu kesiapan kita sudah kita siapkan, Direktorat Lalu Lintas sudah rapat awal dengan beberapa stakeholder yang ada. Kita siapkan satu jalur tol sebagai prioritas utama. Jalur tol pun akan sama menunggu instruksi daripada Mabes Polri, akan kita berlakukan one way nasional. Dari mulai Jakarta di kilometer berapa itu sampai Kali Kangkung. Kalau dirasa nanti kurang cukup, akan kita berlakukan one way lokal dari mulai Kali Kangkung sampai ke mana itu, ke Banyumane. Kalau masih kurang kita perpanjang lagi nanti sampai ke daerah Mbawen. Jadi kita perpanjang itu pertama. Kemudian yang kedua, di masing-masing tol itu sudah kita siapkan, kalau jalur arus balik, ulangi arus mudik, itu ada 8 rest area, 6 rest area di wilayah sebelum Kali Kangkung, dan 2 rest area setelah Kali Kangkung. Rest area menjadi tujuan mudik yang utama adalah satu, mereka istirahat. Yang kedua dia sholat, yang ketiga dia hajat. Dan yang ketiga biasanya masyarakat kita itu
dengan keluarga akan makan bersama-sama di daerah. Sekalian beli oleh-oleh. Nah, ini yang menjadi bottleneck problem dari setiap lebaran. Kita mempunyai cara bertindak kreatif breakthrough dari lalu lintas kita. Di masing-masing rest area akan didirikan pos tinjau. Jadi di pintu masuknya rest area itu ada pos tinjau, di 8 rest area ada pos tinjau, di dalam area itu ada namanya pos pamnya untuk mengendalikan arus, kapan rest area itu ditutup, kapan diflashkan, kapan dilakukan suatu kanalisasi. Ini adalah cara bertindak kita, khusus rest area tol. Yang kedua, kita punya jalur utara, selatan, dan selatan-selatan. Jadi masyarakat silahkan pilih, boleh kita menggunakan jalur tol, boleh kita menggunakan jalur utara atau pantura, selatan-selatan, dan selatan atau jalur Dendles. Itu kita lakukan untuk mengakselerasi bergeraknya orang dan barang di wilayah kita. Kemudian yang kedua, kita telah mendirikan pos PAM, posjan, dan pos terpadu. Pos PAM kita gunakan untuk membuat suatu yurisdiksi pengamanan di wilayah, di mana pos PAM itu untuk melayani masyarakat di sekitar, contohnya pos PAM pasar, pos PAM bandara, pos PAM pelayanan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah pos terpadu. Pos terpadu itu dengan berbagai stakeholder yang ada. Pos terpadu kita gunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan suatu tindak pidana tertentu. Misalnya di situ ada pos terpadu dengan TNI, dengan Polri, dengan saudara yang ada untuk mengampu. Jadi Polres yang tidak mempunyai bisa kendali ke wilayah yang problem solvingnya tinggi, di sana didirikanlah pos terpadu. Nah, gitu. Jadi artinya pos PAM, posjan, dan pos terpadu ini akan kita gelar untuk memberikan jaminan kemanusiaan pelayanan masyarakat kita yang mudik maupun yang melaksanaan sholat id di wilayahnya masing-masing. Ya, berarti bisa demikian, kusyuk dalam beribadah. Tidak demikian ya Bapak. Kita akan lanjutkan usai jeda pariwara berikut ini.